Gangguan yang dihadapi itu justru 4. Yang pertama itu min syarri ma khalaq. Ya, makhluk apa saja itu bisa membuat kita terganggu ya. Ghasikin itu artinya malam apabila semakin gulita ya. Nafasa tifil muqad ya. Ini sebetulnya kalau saya memahaminya bukan penyihir. Ini semacam provokator. Kalau provokator itu kan juga penyihir tapi sosial budaya gitu ya. Yang keempat itu dari bahaya hasidin ila hasad. Ini orang yang dengki telah mewujudkan kedengkiannya ya. Wujudkan menjadi keputusan-keputusan yang akhirnya menghakimi Musa dan pengikutnya itu masih hasid, orang yang dengki. Tetapi ketika hasada membuat SK ya, SK pemerintahnya gitu. Nah, kemudian memberlakukan penyembelihan dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi berlaku yang hasidin ida hasada. Atau karena adanya fitnah dari provokator, misalnya sepak bola atau apa ini, maupun wujud pendengki yang membuat pasal-pasal karet atau apa itu semuanya ya bisa membuat celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Peta, percaya itu di ujung fakta. Ya, hari ini kita bertemu lagi mau membahas kelanjutan yang kemarin ya, yaitu mengenai surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Kita bahas dengan Ustadz Ajib Setiabudi. Tapi sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Assalamualaikum Pak Ajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kali ini kita mau membahas apa Pak Ajib? Al-Falaq ya. Al-Falaq ya? Dengan kaitannya dengan Anas gitu. Oh, masih ada kaitannya itu? Ya, masih ada kaitannya. Sehingga sama-sama dua-duanya itu ta'awud ya. Al-Mu'awwidatayn ya. Jadi dua ta'awud ya. Jadi surat Al-Falaq ya. Oke, langsung saja silakan kita kupas itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan coba diskusikan tentang surat Al-Falaq. Yang ini surat ini merupakan surat 113 ya. Kalau surat Anas 114 ya. Sehingga ini sebetulnya posisinya adalah melengkapi ya. Melengkapi. Kalau surat Anas itu perspektifnya itu lebih ke psikologi. Manusia ya. Kalau surat Al-Falaq ini justru pada aspek yang di luar psikologi ya manusia ya. Surat Al-Falaq ini ya, itu kita berbicara tentang a'udzunya, jadi ta'awudnya itu cuma satu pada a'udzu birabbil falaq. Jadi ta'awudnya itu isti'adzahnya itu pada birabbil falaq ya. Birabbil falaq. Jadi di sini perlindungannya itu satu. Kalau surat Anas kan justru 3 ya, Robbinas, Malikinas, Ilahinas. Kalau ini cuma Robbil Falaq. Tetapi musuh-musuh atau gangguan yang dihadapi itu justru 4. Jadi a'udzu birabbil falaq, saya berlindung kepada yang apa ini ya? Al-Falaq itu biasanya diterjemahkan yang menguasai subuh ya. Jadi Al-Falaq itu adalah satu kondisi di mana posisi cahaya matahari itu dari gelap sama sekali menuju ke cerah tapi masih belum muncul mataharinya. Ini semacam satu pergantian ya, pergantian waktu ya. Robbil Falaq. Nah ini musuh-musuhnya itu ada 4. A'udzu birabbil falaq, yang pertama itu min syarri ma khalaq. Jadi kejahatan dari syarri ma khalaq. Syarri ma khalaq itu ya apa saja ini ya, makhluk apa saja itu bisa membuat kita terganggu ya. Apa saja yang mengganggu ya. Jadi kata syar itu artinya jahat yang mengganggu. Berarti tidak disebut ya Pak Ajib ya, apa saja? Iya itu, karena dikatakan di sana ma khalaqa.
Ma itu kan apa saja, kholaqo itu yang Allah telah mencipta itu. Jadi kayak misalnya gangguan virus COVID-19 itu masuk pada ma kholaqo ini bisa. Bahkan semuanya apapun itu bisa itu ya. Min syarri ma kholaq. Kemudian a'udzu birabbil falaq min syarri ma kholaq wa min syarri apa yang kedua? Ghasikin. Ghasikin itu artinya malam apabila semakin gulita ya. Ghasikin idza waqab. Malam apabila gulita ya. Apabila gulita. Jadi ini malam itu kan sudah gelap, tapi ini malamnya itu makin apa ya? Makin gelap. Ini sebetulnya sebuah ungkapan ya. Misalnya politik ya. Kalau kita sekarang biasa-biasa saja, tetapi 1 atau 2 tahun ke depan itu bisa jadi situasi politik yang biasa ini semakin kelam, menjadi kelam. Jadi ini semakin berdarah ya. Semakin berdarah-darah atau semakin tidak menentu lah. Kalau kita berjalan dalam suasana yang gelap itu biasa, tapi kalau semakin gelap gulita itu akan makin mencekam. Berarti malam di sini bukan kaitannya dengan malam hari, bukan, tapi kaitan dengan kondisi. Kondisi ya. Jadi pertama bahaya dari makhluk, misalnya makhluk itu bisa macan, ular atau apapun itu bisa masuk sini, atau bencana alam itu bisa masuk sini. Tapi kalau malam apabila gulita ini lebih ke gangguan sifatnya apa ya, sosial budaya, kondisi, politik sosial gitu budaya, ya. Kondisi ya. Jadi kita mohon perlindungan dari situasi yang ini, kemudian situasi malam apabila gelap gulita, kemudian apa yang ke sini? Nafasa tifil mukot. Nafasa itu sebetulnya ungkapan biasanya penyihir wanita gitu ya. Nafasa tifil mukot. Jadi oleh karena itu dalam surat Al-Falaq itu ini kaitannya dengan penyihir wanita gitu. Tetapi setelah saya lihat di beberapa penjelasan tafsir, termasuk dalam tafsirnya Al-Manar itu sebetulnya tidak hanya wanita, semua yang bisa menimbulkan apa ya, gangguan psikis itu ya, itu bisa ditimbulkan oleh nafasati fil muqat itu ya. Ada contohnya nggak Pak Acil itu? Apanya? Contohnya maksudnya penyihir itu maksudnya? Ini sebetulnya kalau saya memahaminya bukan penyihir, ini semacam provokator. Provokator. Jadi kalau provokator itu kan juga penyihir tapi sosial budaya gitu ya. Karena kalau penyihir yang itu yang seperti di film-film itu terlalu kecil kalau pembahasan Al-Falaq hanya masalah itu ya. Tapi ini penyihir massa ya. Jadi yang salah menjadi benar menjadi salah atau ya ini kita katakan saja provokator. Sebetulnya antara 2 dan 3 ini berkait. Semakin ini menjadi maka malah semakin gulita, maka terus gangguannya itu menjadi tidak terkendali ya. Betul. Kemudian yang keempat itu dari bahaya hasidin ila hasad. Orang yang dengki apabila telah hasada. Hasada itu kan fi'il madhi, kata kerja telah. Itu artinya yang telah mewujudkan kedengkiannya. Jadi ini orang yang dengki telah mewujudkan kedengkiannya ya. Apa ya? Orang yang dengki itu apa ya? Ya pendengki ya. Kalau di dalam Al-Quran itu begini gampang ini ya. Ini katakanlah Fir'aun. Fir'aun sebelum mewujudkan menjadi keputusan-keputusan yang akhirnya menghakimi Musa dan pengikutnya, itu masih hasid, orang yang dengki. Tetapi ketika hasada membuat SK ya, SK pemerintahnya gitu, kemudian memberlakukan penyembelihan dan lain sebagainya. Nah ini menjadi berlaku yang kapan hasidin idza hasada. Nah kemudian ditimpali oleh para penyihirnya, provokator. Jadi saling berkaitan ya. Nah, ini memang berkaitan semua sebetulnya. Dan kondisi di Indonesia sepertinya sudah ada ini. Kalau ini misalnya kita bawa ke kita, misalnya kita bawa ke COVID saja ya. COVID-19. Kalau COVID ini kan timbul biasanya pro kontra, ada yang mengatakan ini memang ada yang bikin, ada yang mengatakan alami, ya. Tapi ini masih
ya rame lah. Rame. Kalau memang ini pendengki dibikin oleh para pendengki kemanusiaan ya itu bisa saja ya. Jadi nanti bisa sampai katakanlah misalnya muncul ketidakpercayaan dari provokator ini bisa termasuk media juga. Bisa media ya. Media. Apalagi ada WhatsApp ini ya sering share itu ya. Iya. Hoax itu ya hoax. Iya. Jadi ini gangguan ini memang lebih ke arah dari luar manusia. Kalau yang tadi kan yang Anas yang kemarin itu kan pusat kesadaran. Nah, justru inilah ancaman-ancaman ini kita nggak akan bisa menghadapinya ya tanpa minta tolong kepada Robbil Falak. Yang menjadi pertanyaan saya itu ini aneh ini satu, tapi ininya lawannya 4. Kalau yang tadi itu 3. Ya, tetapi anunya itu malah 1 gitu ya, bisa dikatakan begitu. Nah rupanya kalau yang tadi itu yang perlu dikuatkan adalah anunya itu doa dalam meminta pada Robbunas, Malikinas, Ilahinas itu dimatangkan benar sehingga menjadi tidak mempan anunya itu gangguannya. Kalau ya gangguan-gangguan ini juga ya pendengki itu kan bagian. Tapi kalau ini ke Robbil Falak ini pada situasi turbulensi atau situasi yang berubah-ubah ya. Jadi kalau muncul misalnya satu kekacauan, malam makin gurita provokatoran dan pendengki mewujudkan kedengkiannya, ini kan satu situasi yang chaotic ya, chaos ya. Chaos ya. Nah, ini kan kita misalnya naik sepeda motor gitu pas situasi tiba-tiba kacau begitu kemudian muncul senggolan atau apa itu kita kan nggak bisa menghindar. Nah ini caranya ya menghindar ya hanya minta tolong kepada Robbil Falak itu ya. Seperti misalnya ini apa saja yang saling bisa mengganggu itu misalnya ya sengatan kalajengking ataupun ular berbisa memakan kita menggigit kita ya. Itu semuanya kan di luar ya tahu-tahu lah gitu tiba-tiba sesuatu yang tiba-tiba. Nah hal-hal seperti itulah kita mohon perlindungan pada Robbil Falak ya. Nah selama ini dalam bahasa ilmu pasti alam ini kan dianggap ini fenomena alam biasa. Tapi dalam perspektif surat Al-Falak itu semuanya itu masih ada pengendalinya yaitu Robbil Falak itu. Iya ya. Oke berarti mungkin bisa saya simpulkan Pak Asep berdasarkan apa yang saya tangkap ya. Berarti kaitannya dengan tadi kemarin itu surat An-Nas itu memang dia itu untuk membangun psikologis manusia untuk berlindung lah kepada Rob. Kemudian untuk dari gangguan yang sifatnya dari bisikan-bisikan bisikan-bisikan itu termasuk bisikan provokator juga mungkin itu nanti bisikan dari jin dan manusia. Sedangkan kalau surat Al-Falak ini lebih jadi lebih fisikal tetapi juga akhirnya mengganggu hati juga. Iya. Katakanlah misalnya kecelakaan, itu kan gangguan makhluk ya. Atau kena virus ya. Atau kena gangguan karena adanya anarki gitu ya. Atau karena adanya fitnah dari provokator misalnya sepak bola atau apa ini, maupun wujud pendengki yang membuat pasal-pasal karet atau apa itu semuanya ya bisa membuat celaka Nabi Muhammad dan para sahabat itu sudah sejak dulu gitu ya, sehingga Nabi Muhammad punya satu metode yaitu mengajarkan tentang a'udzu birabbil falak gitu ya, memohon perlindungan kepada Allah karena memang kalau sesuatu itu tidak bisa kita hadapi ya memang ya maka ya satu-satunya cara ya kita mohon perlindungan itu saja ya. Mohon perlindungannya dengan membangun kesadaran bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini sesungguhnya masih ada yang lebih berkuasa terhadap ini semuanya. Terhadap kejadian-kejadian bisa. Ya mungkin itu dulu pertemuan kali ini ya Pak Ajib ya. Kita ketemu lagi Insya Allah rutin ya setiap seminggu sekali. Sobat Peta yang ada di rumah jangan lupa untuk selalu menonton ya, menyaksikan, bisa komentar atau bisa bertanya apapun nanti Insya Allah kami akan menanggapi dengan semampu kami.
ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman agar ilmu ini bisa lebih dipahami oleh umat muslim ya, yang terutama yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.